Yusril Iza Mahendra menilai putusan MK soal verifikasi parpol tidak logis. Abadikini.com, Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak logis. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) pada pemilu 2019 hanya perlu mengikuti verifikasi administrasi untuk menjadi peserta pemilu selanjutnya. Sementara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hanya berlaku untuk parpol yang tidak lolos ambang batas dan partai politik baru. Putusan ini dinilai Yusril sangat aneh dan tidak logis sama sekali. Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut, putusan MK mengelompokkan partai politik menjadi 3 kategori, dalam hal persyaratan parpol menjadi peserta pemilu. Pertama, parpol yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos ambang batas parlemen pemilu 2019. Kedua, partai politik yang lulus verifikasi pemilu 2019 tetapi tidak lolos ambang batas parlemen. Ketiga, partai politik baru dan belum menjadi peserta pemilu sebelumnya. Namun kenyataannya, ada 3 kategori dengan kedudukan yang tidak sama, tetapi perlakuan yang diberikan hanya berbeda kepada satu kategori, sedangkan 2 kategori lainnya sama, kata Yusril dalam diskusi virtual dengan tema putusan MK verifikasi parpol, menepuk air di dulang tepercik muka sendiri di channel YouTube Jipos, Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Sedangkan, lanjut Yusril, sudah ada putusan MK sebelumnya yang mengatakan bahwa terhadap partai politik yang sudah ikut pemilu dan diverifikasi itu hanya perlu verifikasi administrasi tidak perlu verifikasi faktual. Nah disinilah logikanya jadi tidak nyambung, tegasnya. Seharusnya, kalau ada 3 kategori dengan kedudukan tidak sama, maka perlakuan terhadap ketiganya juga harus tidak sama. Dan harus mencerminkan prinsip keadilan dari kedudukan mereka itu. Dia bisa satu sendiri, kategori 2 dan 3 diperlakukan sama itu kan menyalahi logika. Keputusan yang benar menurut saya, mereka yang sudah lolos verifikasi partai politik dan lolos PT itu nggak perlu diverifikasi administrasi dan nggak perlu verifikasi faktual langsung saja ikut pemilu, jelasnya. Kemudian, terhadap partai yang sudah ikut pemilu, sudah lolos verifikasi tidak lolos PT sudah cukup diverifikasi administrasi tidak perlu verifikasi faktual. Yang ketiga, yang belum pernah ikut pemilu, belum tahu juga apakah lolos PT atau tidak, ini harus verifikasi administrasi dan harus verifikasi faktual, itu secara logika nyambung. Tapi putusan MK itu tidak nyambung sama sekali, katanya. Partisipan dalam diskusi yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih saya diberikan kesempatan untuk ikut berbicara dalam forum yang terhormat ini, membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU 18 tahun 2020 yang diputus pada tanggal 4 Mei 2021 yang lalu. Sebenarnya kita ketahui bahwa pengujian terhadap norma pasal 173 Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu sebenarnya substansinya sudah termuat dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya dan beberapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan selalu ditolak permohonan itu dengan mula-mula pertimbangan Mahkamah Konstitusi sangat sederhana. Ini adalah open legal policy dari pemerintah dan DPR sehingga itu tidak perlu dipersoalkan ya karena itu ya adalah kewenangan dari DPR dan pemerintah untuk menyusun ketentuan-ketentuan seperti itu. Dan saya termasuk orang yang juga ikut menguji di undang-undang yang lama, ditolak, tapi kemudian pasal yang sama, norma yang sama itu kembali masuk di dalam pasal 173 ayat 1 dari Undang-Undang nomor 55 PUU nomor 55 tahun dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu. Dan ketika undang-undang ini baru saja selesai dibahas di DPR, baru diserahkan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara
untuk dirapikan dan ditandatangani, disahkan oleh Presiden dan dimuat dalam lembaga negara. Jadi undang-undang itu sudah ada pihak-pihak yang sudah nggak sabaran untuk menguji undang-undang ini. Dan pihak yang sangat tidak sabaran itu adalah Haji Omar Irama, pemimpin dari partai nama Idaman. Ya, waktu itu bilang, Pak Haji, sebenarnya sampai dulu, ya, ini kok belum dinomori, belum apa-apa, kok baru 2 hari langsung dimasukkan permohonan. Nanti kalau permohonannya itu nggak karuan isinya, ditolak, yang belakangan jadi nebus idem semua. Hati-hati loh Pak Haji. Gitu. Tapi Pak Haji ngotot terus, dan saya baru 2 minggu kemudian mengajukan permohonan terhadap pasal yang sama, dan betul-betul saya sekali itu barangkali semua apa yang ada di kepala saya sudah lari kepada filsafat hukum dan legal theory sebenarnya untuk membantah hal ini. Jadi saya perlu waktu 2 minggu untuk menyusun satu argumentasi yang saya anggap kokoh untuk menyatakan bahwa ketentuan tentang pasal 173 itu sebaiknya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Tapi apa yang saya bayangkan betul terjadi, ya putusan dari perkara yang diajukan Pak Oma itu diputus lebih dulu oleh MK, dan yang saya MK simpel aja menolaknya karena pasal yang sama sudah diuji oleh Pak Oma Irama, maka ini substansinya tidak perlu diuji lagi, dan karena itu permohonan jadi NO tidak dapat diterima. Dia bilang, ya inilah Pak Haji, ya gambarannya Pak Haji ini kan seniman, ya tolonglah sebenarnya terlalu ngotot di politik yang bukan bidang Pak Haji. Akhirnya Pak Haji ya diperalat seperti ini, dan kami semua partai jadi korban gara-gara permohonannya Pak Haji. Nah, itu yang terjadi pada Undang-Undang 2017 tahun 2017 ini. Salah satu dasar penolakan pada waktu itu diulangi lagi oleh Pak Kaswanto ya dalam putusan 55 PUU 18/2020 ini. Intinya adalah prinsip kesetaraan. Dulu mula-mula udah lama alasannya open legal policy, tapi belakangan itu prinsip kesetaraan. Nah, kalau prinsip kesetaraan itu katanya, ya seperti juga dulu didalilkan oleh Haji Omar Irama, bahwa mestinya tidak ada pembedaan, ini argumennya Pak Haji, antara partai politik yang sudah pernah ikut pemilu dan partai politik yang baru, yang belum pernah ikut pemilu. Dua-duanya harus diverifikasi untuk ikut pemilu. Nah, tetapi putusan MK mengatakan karena memang itu prinsipnya seperti itu, tidak boleh ada diskriminasi, maka akhirnya ya semua partai politik peserta pemilu, baik partai yang lama maupun partai yang baru yang belum pernah ikut pemilu, semua harus verifikasi. Dan verifikasi ini terus terang aja sangat melelahkan, ya memerlukan biaya besar sekali. Bahkan ada salah satu partai yang saya dengar itu menghabiskan 150 miliar hanya untuk verifikasi ini. Kami juga harus setengah mati melakukan verifikasi ini. Sudah bagus semuanya, pada akhirnya fail di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan. Yang kita tahu ya di Papua itu ya seperti apa orang melaksanakan verifikasi, ya kita sudah tahu sama tahulah. Ya bayar berapa dan segala macam begitu. Dan akhirnya tidak lolos hanya di satu kabupaten itu gara-gara satu orang katanya tidak hadir pada waktu dilaksanakan verifikasi faktual. Nah, tidak lolos. Dan saya terpaksa harus berkelahi di Bawaslu, dan Bawaslu kalah lagi. Saya sudah berkali-kali juga menghadapi mereka, dan mereka kalah terus. Baik di Bawaslu maupun di Pengadilan Tinggi Tun, mereka kalah terus. Jadi, dan aneh-aneh ya, aneh-aneh. Saya ingat tuh KPU Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat itu menyatakan Anda tidak lolos karena di satu kecamatan ya pengurusan Anda tidak lengkap. Saya bilang kecamatan apa itu? Dia bilang kecamatan Kepulauan Karimata. Oke, baik. Dia seorang ketua KPU-nya itu angkat sumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau perlu saya mati berdiri di sini. Saya melakukan ini dengan kebenaran. Dan saya tanya sama dia, ya Anda biasa pergi ke laut nggak? Ya. Anda kalau naik kapal 8 jam, ada mabuk nggak? Ya. Hakimnya mengatakan pertanyaan tidak relevan. Coba dulu, saya mau tanya orang yang benar. Nah, akhirnya dia ke au begitu. Nah, saya bilang, nih, peta navigasi kapal. Saya ini orang laut yang biasa melaut. Saya tahu jarak dari Kayong ke ke Kepulauan Seribu itu ke Kepulauan Karimata itu 228 mil.
Ya, kalau Anda tergedek-gedek naik kapal 10 mil, itu berarti 28 jam Anda baru sampai dari Kayong ke situ. Nah, Anda tidak bisa menjawab, Anda bisa berlayar 10 jam nggak? Anda mabok di laut atau tidak? Kapan saudara itu pergi ke Kayong? Ya, pergi ke Pulau Karimata. Saudara mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, mati berdiri aja lah di situ, sekalian. Jadi, cara orang ngerjain kita itu keterlaluan begitu. Dikirain saya nggak tahu tuh di Pulau Karimata itu letaknya di mana. Saya suka mancing di situ, saya tahu. Ya, nggak usah dibohongin lah kalau kecamatan Karimata itu. Nah, jadi lelah kita dengan persoalan verifikasi seperti ini. Nah, terakhir ini, alasan yang diberikan oleh Pak putusan MK itu prinsipnya argumentasinya kesetaraan, yang dulu dipakai pada kasus Pak Umar. Jadi, argumen sama, tapi keputusan berbeda. Bagi saya ini aneh. Jadi, kalau dalam ilmu fikih itu ada kaul kadim, ada kaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Tapi tentu dasar asumsi orang belajar fikih itu ialah bahwa hukum itu tergantung pada ilatnya. Ya, kalau ilatnya berubah, ya maka norma hukumnya juga harus berubah. Tapi ini ilat tidak berubah, tapi norma hukumnya berubah. Jadi kaul kadimnya MK itu, kaul jadidnya MK itu agak aneh dilihat dari sudut ilmu fikih. Itulah yang sebenarnya terjadi. Nah, bagaimana argumentasi mereka? Mengatakan begini, kalau kedudukan itu setara, sama, maka tidak boleh diperlakukan berbeda. Ya, kita sependapat dengan itu. Kalau orang pun kedudukannya tidak setara, ya diberi perlakuan yang sama, itu berarti tidak adil. Tapi sebaliknya, kalau kedudukan itu setara, diberi perlakuan yang tidak sama, itu juga tidak adil. Orang tamat SMA, umur 22 tahun, pengalaman sama, ilmu sama, sama-sama jadi tukang batu. Kerjalah jadi kuli bangunan. Satu digaji 100.000, satu digaji 150. Itu kondisi sama, perlakuan berbeda. Tidak adil. Sebaliknya juga, kondisi tidak sama, ya perlakuan, kalau kondisi tidak sama, perlakuan harus berbeda. Nah, karena itu dulu mengatakan partai politik peserta pemilu yang sudah diverifikasi itu harus dimasukkan dalam satu kotak. Itu dalam argumentasinya MK. Kemudian partai politik baru yang belum pernah ikut pemilu dimasukkan satu kotak. Nah, jadi ada dua kotak, tapi sama-sama peserta pemilu. Nah, karena itu tidak boleh ada perbedaan. Karena dia tidak boleh ada perbedaan, maka partai lama, partai baru harus diverifikasi dua-duanya. Itu akibat dari pengujiannya Pak Omai Rama pada waktu itu. Jadi Pak Omai itu saya juga bingung ya. Partainya memang baru berdiri, langsung menguji undang-undang pemilu, tapi ketika diverifikasi oleh Kumham, ya, partainya tidak lolos verifikasi untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. Nah, tapi akibatnya, ya, itu jadi semua dampaknya partai-partai lain kena dampak semua. Jadi kan verifikasi ada dua kan bagi partai baru, verifikasi administrasi dan faktual untuk disahkan sebagai badan hukum, dan verifikasi administrasi dan faktual untuk dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu. Ya, sudah ditolak begitu. Tapi dalam putusan sekarang, ya, itu partai politik ya dibagi dua kategori, dibagi dalam tiga kategori. Ya. Pertama, partai politik yang pernah ikut pemilu, ya, dan lolos parliamentary threshold, itu satu kotak sendiri. Kedua, partai politik yang sudah pernah ikut pemilu, ya, dan tapi tidak lolos parliamentary threshold, itu satu kotak sendiri. Kotak ketiga adalah partai politik yang belum pernah verifikasi ikut pemilu, dan dengan sendirinya juga ya nggak tahu kita lolos PT atau tidak, dia belum pernah ikut pemilu. Jadi ada tiga kotak. Nah, kalau kita pakai logikanya Majelis Hakim MK yang diucapkan oleh Pak Aswanto itu, kalau kedudukan setara, ya harus diperlakukan sama. Kalau kedudukan berbeda, harus diperlakukan berbeda. Sekarang bikin tiga kategori. Saya ulangi lagi. Kategori satu, sudah diverifikasi, ikut pemilu, lolos PT. Kategori kedua, sudah diverifikasi, ikut pemilu, tidak lolos PT. Kategori ketiga, tidak pernah diverifikasi, belum pernah ikut pemilu. Tapi ketika perlakuan, ya, yang nomor satu sendiri, partai politik yang sudah ikut pemilu dan lolos PT, diperlakukan sendiri,
Sementara kategori kedua, kategori ketiga diperlakukan sama. Nah, akhirnya putusan MK itu mengatakan terhadap partai politik yang sudah ikut pemilu, sudah diverifikasi dan lulus PT, itu hanya perlu verifikasi administrasi, tidak perlu verifikasi faktual. Terhadap partai yang sudah pernah ikut pemilu, tapi tidak lolos PT, diperlakukan sama dengan partai baru. Nah, di sini logikanya jadi tidak nyambung. Kalau kita mulai buka logika Aristoteles sampai logika kalkulus yang paling mutakhir, kita verifikasi untuk menguji pendapat itu logik atau tidak. Saya kira orang filsafat mengatakan ini nggak logik. Ini minta maaf, saya orang filsafat. Ya, jadi bukan orang awam mengatakan Anda nggak logis. Nggak logis bagi siapa? Logis bagi saya, nggak logis bagi Anda. Itu mungkin orang bisa debat kusir begitu. Tapi orang filsafat ada panduannya untuk mengatakan sesuatu itu logis atau tidak berdasarkan satu dalil-dalil logik. Putusan MK itu tidak logik. Dalil mereka kencingnya sendiri. Ya. Lalu kemudian ada yang sangat aneh keputusannya itu. Nah, menurut saya kalau ada 3 kategori, kedudukan tidak sama, perlakuan terhadap 3-3 ini harus juga tidak sama. Dan harus mencerminkan ekspresi keadilan dari kedudukan mereka itu. Tidak bisa satu sendiri, kategori 2-3 diperlakukan sama. Itu kan menyalahi logika. Putusan yang benar menurut saya, ya, mereka yang sudah lolos verifikasi partai politik, dan lolos parliamentary threshold, itu nggak perlu diverifikasi administrasi, nggak perlu verifikasi faktual, langsung aja diikut. Terhadap partai yang sudah ikut pemilu, sudah lolos verifikasi, tidak lolos parliamentary threshold, dia ada treatment sendiri. Dia cukup verifikasi administrasi, dia tidak perlu verifikasi faktual. Yang ketiga, yang belum pernah ikut pemilu, belum tahu juga dia apakah lolos PT atau tidak, ini harus verifikasi administrasi, harus verifikasi faktual. Itu secara logika nyambung. Tapi putusan MK itu tidak nyambung sama sekali. Dan yang disenting opinion 3 orang, itu sama sekali tidak membahas logika yang dia tidak setuju. Ya, yang 3 orang itu, Saldi, Suhartoyo, ini Urbaningsih, itu tidak setujunya bukan logika-logikaan ini. Tidak setujunya itu mestinya putusan mereka itu ditolak, ya, kembali kepada putusan yang lama. Putusan yang lama bahwa ini sebenarnya adalah open legal policy, ya, dan karena itu mestinya setidak-tidaknya ya permohonan mereka itu harus dinyatakan NO. Jadi 3 putusan dissenting itu tidak dissenting terhadap argumen 6 orang hakim yang lain, tapi dissentingnya kepada putusan yang lama. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.